ada nggak hambatan-hambatan atau kendala gitu dalam pendistribusian? Kita juga menjaga gelombang pada saat itu. Antisipasi juga gelombang besar. Penanganan khusus gitu Pak Betul, ya, apalagi ya. medannya ini laut, bukan Iya, lagi jalan betul, dataran, betul, daratan betul, ya. gitu ya. Iya. Jadi ini posisinya di laut, jadi Iya. benar-benar diantisipasi Iya, gitu. betul. Om Swastiastu. Selamat siang teman pemilih, bersama saya Eni, kembali lagi dalam podcast KPU Klungkung Obsesi, obrolan santai seputar demokrasi. Jadi podcast KPU Kabupaten Klungkung akan ditemani oleh Ketua KPU Kabupaten Klungkung pada kali ini. Nah, bahasannya juga tentunya masih dengan seputar kegiatan KPU pasca pemilu dan pemilihan. Nah, untuk itu langsung saja kita kenalan sama beliau. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, beliau adalah Bapak Iketut Sudiana, Ketua KPU Kabupaten Klungkung yang sekaligus mengampu Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Gitu. Apa kabar, Bapak? Baik, hari ini. Terima kasih sudah hadir di podcast KPU Kabupaten Klungkung pada hari ini. Nah, kita langsung saja nih ke topik kita kali ini. Kegiatan KPU pasca pemilu dan pemilihan. Tapi sebelum kita bahas yang pasca nih ya, yang sebelum-sebelumnya itu kita bahas topik tentang logistik nih. Logistik di KPU Kabupaten Klungkung. Karena menurut saya ini unik gitu. Di wilayah Provinsi Bali nih, tepatnya di Kabupaten Klungkung itu ada 4 kecamatan dan salah satunya itu merupakan wilayah kepulauan, betul ya Pak? Nah, jadi kalau untuk distribusi logistik nih pada saat pemilu atau pemilihan kemarin, gimana nih proses pengelolaannya kalau untuk yang dengan wilayah kepulauan? Iya. Sebelumnya terkait dengan logistik ya pada saat pemilu dan pemilihan, kita pahami dulu Klungkung itu adalah sebuah kabupaten, di mana bagian dari Provinsi Bali, kabupaten yang ada di timur, di wilayah timur, terdiri dari 4 kecamatan. Dan 4 kecamatan itu juga terbagi di dalam 4 dapil di dalam pemilu itu sendiri. Dapil 1 yaitu Kecamatan Klungkung, Dapil 2 Kecamatan Dawan, Dapil 3 Kecamatan Nusa Penida, dan Dapil 4 Kecamatan Banjarangkan. Satu sisi dengan luas wilayah kurang lebih 315 meter persegi, kilometer persegi. Wilayah Klungkung itu unik sekali ya. Di Klungkung daratan itu sendiri ada 3 kecamatan, ya Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, dan Dawan. Luas wilayahnya kalau dirata-ratakan cuma sepertiga dari seluruh wilayah Klungkung itu sendiri. Ya, yang 2/3-nya ada di Kecamatan Nusa Penida. Terkait dengan persiapan logistik kemarin yang kita pada saat pemilu, pada saat pemilihan, kita mempersiapkan dari awal, dari perencanaan kita untuk sebelum logistik itu dikirim, memperhatikan potensi daripada mitigasi dari pengiriman logistik itu sendiri. Uniknya kita di 3 kecamatan ini kita bisa lancar lah, karena transportasi, anggaplah di Klungkung daratan itu sendiri sangat lancar, tidak ada hambatan yang berarti, kecuali hambatannya hanya alam ya, cuaca di sana. Terkait dengan transportasi kita tidak mengalami hambatan. Yang khususnya yang di Nusa Penida kita harus persiapkan khusus, makanya logistik pasca pemilu, pada saat pemilu dikirim 3 hari minha. Jadi ada perbedaan pengiriman, betul ya? Ya, pada saat kalau di Kecamatan Nusa Penida itu sendiri dengan 16 desa, di mana ada 2 desa juga di pulau terpisah, yaitu di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, dan 14 desa ada di Nusa Penida itu sendiri. Oh, berarti di Kepulauan Nusa Penida itu sendiri masih ada kepulauannya masih juga, ada. begitu ya? Di sana ada kan 3 pulau yang kita lihat dalam peta. Di dalam di Nusa Lembongan sendiri itu ada 2 desa di sana. Ada Desa Lembongan dan Desa Jumut Batu.
Di Desa Lembongan termasuk di sana wilayahnya Pulau Ceningan itu sendiri. Dan di Nusa Penida ada 14 desa di sana. Terkait dengan pengiriman ya, kita kemarin menggunakan 2 jalur. Ya, yang pertama lewat jalur Padang Bae menggunakan kapal Roro. Nah, di sana truk logistik kita menggunakan truk. Naik dulu logistik ke truk, langsung menuju Padang Bae, Pelabuhan Padang Bae, baru menyeberang ke Nusa Penida. Itu menggunakan kapal Roro, dan di sana ada di Pelabuhan Sampalan, turun di sana. Yang kedua, kita menggunakan truk tetapi lewat Pelabuhan Kusambo. Di sana logistik turun dulu, di sana menunggu menggunakan speedboat. Nah, nanti speedboat menuju ke pelabuhan di Nusa Lembongan. Di sana turun lagi logistik kita, berupa kotak suara, ada perlengkapan pemilu dan pemilihan lainnya itu. Di sana kita menggunakan armada mobil pickup, kalau yang di Nusa Lembongan. Dan dari sana diangkut ke PPS dulu. Di PPS di sana sudah termasuk keamanan sudah terjamin juga sebelum didistribusikan ke TPS masing-masing. Ini kan karena begini ya, pengirimannya itu mengarungi lautan. Betul, gitu ya. Betul. Ada nggak hambatan-hambatan atau kendala gitu dalam pendistribusian? Apalagi ini kan kota, rentan ya, basah atau apa? Ada nggak kendala-kendala apa sudah diantisipasi begitu Pak untuk prosesnya? Bisa dijelaskan mungkin sama teman pemilih? Makanya dari awal kita dari perencanaan ya, kita mitigasi betul bahwa kegiatan pengiriman logistik terutama yang di Nusa Penida ya. Pada saat itu kan bulan Februari ya, rentan dengan cuaca hujan ya. Tapi syukurlah pada saat itu cuaca mendukung. Kita naikkan logistik di pagi hari, sekitar jam 2 pagi ya mungkin itu ya, kita loading logistik kita, dan sampai selesai loading juga cuaca mendukung. Tapi kita udah antisipasi dengan persiapan daripada pengamanan logistik itu sendiri dari cuaca, sehingga termasuk pembungkusnya, termasuk terpalnya, termasuk di dalam angkutan itu sendiri. Kita juga menjaga gelombang pada saat itu. Antisipasi juga gelombang besar, air biar tidak bisa masuk ke dalam dek ataupun membasahi kotak suara yang kita kirim. Dan syukurlah semua perjalanan pada saat itu aman dan lancar. Sehingga kami merasa bersyukur juga atas Tuhan memberkati pekerjaan kita seperti itu ya. Selain Tuhan juga mungkin ada pihak-pihak ya Pak, betul, yang ikut membantu dalam misalnya kayak pengawalan atau apa gitu. Pasti pemerintah juga ikut serta ya, andil dalam ajang demokrasi gitu ya. Betul. Ya, untuk koordinasi kami di KPU Kabupaten Kelungkung dengan pihak terkait, terutama pihak keamanan TNI Polri yang ikut serta dalam penjagaan ataupun pengamanan dari pengiriman logistik itu sendiri, kami sangat-sangat berterima kasih. Dari gudang tempat logistik itu disortir lipat sampai naik ke kendaraan pengangkutan dan sampai tiba di pelabuhan itu kami dikawal penuh. Sudah itu di laut juga kami dikawal penuh oleh speedboat Polerun, termasuk Kapolres ikut di sana dan Dandim ikut di sana mengawal. Perlu penanganan khusus gitu Pak ya, apalagi medannya ini laut, bukan lagi jalan dataran, daratan gitu ya. Jadi ini posisinya di laut, jadi benar-benar diantisipasi gitu. Betul. Sehingga kami merasa aman ketika logistik kami tiba dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat dalam penggunaannya. Sehingga pada saat di sana juga, sesampai logistik itu di Pelabuhan Nusa Penida khususnya, mobil pengangkut logistik menuju ke PPS masing-masing. Sehingga tidak lagi logistik itu menginap di jalan. Nah, sehingga penyebaran logistik itu sendiri pada saat itu, pemilu dan pilkada, lancar, aman sampai di tempat tujuan.
Karena dari awal perencanaan kita kan memang kita udah planning seperti itu, udah kita mitigasi, sehingga perjalanan logistik itu tepat sasaran. Terutama yang di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, karena akses mobil ke Nusa Ceningan tidak ada. Iya, makanya turunnya untuk yang di Nusa Ceningan itu kan di Desa Lembongan. Dari Lembongan itu sendirilah didistribusikan ke Nusa Ceningan itu sendiri, pakai menggunakan sepeda motor. Iya, jadi agak unik, alamat juga kan ya. Nah, sehingga kita antisipasi betul, termasuk PPS, Linmas, aparat kepolisian, TNI ikut menjaga dan mengamankan logistik kita. Jadi sangat bersyukur sekali pemilu dan pemilihan kemarin itu berlangsung dengan baik ya, tidak ada hambatan, begitu pula gugatan tidak ada, jadi terlaksana dengan baik gitu. Nah, sekarang nih kita bahas pasca pemilu dan pemilihan. Gitu. Jadi kalau misalnya logistik itu kan dipergunakan pada saat pemilu dan pemilihan. Nah, setelah itu kemana nih? Gimana nih pengelolaan logistiknya pasca pemilu dan pemilihan? Ya. Untuk pasca pemilu, yang pertama logistik setelah kita tetapkan perolehan suara, ataupun penetapan perolehan suara di tingkat kecamatan ya, di tingkat PPK, logistik itu kembali ke gudang kita. Kita punya kemarin pada saat pemilu kita punya 2 gudang ya, gudang di Desa Akah dan gudang di Jalan Rama. Untuk kembalinya logistik itu kita sudah mempersiapkan juga keamanannya, sehingga kalau belum nanti penetapan dan pelantikan, kan kita belum bisa proses ya untuk penghapusan dari logistik itu sendiri, menunggu juga petunjuk dari KPU RI. Pada saat itu ketika sudah terasa aman, DPR, DPD, Presiden, DPRD sudah dilantik, kita mengajukan surat untuk penghapusan ke KPU RI. Setelah penghapusan logistik itu disetujui, kita baru bisa memilah logistik yang mana saja yang bisa kita hapuskan. Misalnya kotak suara, bilik suara, kertas suara, dan lain-lain. Sehingga setelah kita pilah dan pilih mana-mana saja yang boleh untuk dihapuskan, baru kita menilai atau menaksir gimana kita mengembalikan kepada negara seperti itu. Jadi pasca pemilu dan pemilihan kegiatan KPU itu ternyata masih ada. Masih banyak. Ya. Jadi logistik itu bukan semata-mata dipergunakan pada saat pemilu dan pemilihan. Ternyata pasca pemilu dan pemilihan itu juga harus diselesaikan, prosedurnya seperti apa, tahapannya seperti apa, itu juga masih dikelola oleh KPU begitu. Nah, jadi mungkin teman pemilih kan banyak yang bertanya-tanya gitu. Sangat betul. Dipakai apa ya atau diapain gitu ya. Itu bekas-bekas surat suara apa dikiloin atau gimana. Mungkin kita bisa berbagi gitu Pak ya ke teman pemilih proses-proses yang sedang dijalani oleh KPU gitu pasca pemilu dan pemilihan terhadap logistik itu sendiri seperti apa gitu. Ya. Kalau pada saat sudah selesai ya kita menetapkan atau sudah selesai pelantikan bupati dan gubernur terpilih. Yang pertama kan untuk pemilihan presiden, wakil presiden, pemilu itu sendiri, karena kita di Klungkung khususnya dan di Bali pada umumnya kita kan clear, tidak ada gugatan. Kita pada saat mengajukan untuk penghapusan logistik eks pemilu itu disetujui. Kita berkoordinasi lagi dengan KPU RI bahwa kita boleh melaksanakan penghapusan itu sendiri dengan cara ke KPNL ya, KPKNL untuk melakukan lelang. Sehingga setelah kita pilah-pilah ataupun sudah diputuskan mana-mana saja yang boleh dilelang, kita melaksanakan pelelangan itu sendiri. Dan pelelangan itu lewat online juga, kan? Tidak boleh kita melelang di tempat ini. Nah, pemenang lelang pun
pertamanya kita kan tidak tahu karena memang prosesnya adalah proses dari KPKNL itu sendiri. Setelah itu pemenang lelang mendapatkan suatu kepastian, baru logistik yang sudah mereka menangkan itu mereka angkut, dan pembayarannya juga lewat bank itu sendiri kan seperti itu, dan dananya dikembalikan kepada kas negara. Tidak ada dana tersebut kembali ke KPU Kelungkung ataupun KPU yang provinsi dan KPU RI. Dana itu kembali ke kas negara. Jadi setidaknya sekarang masyarakat atau teman pemilih yang lainnya tuh lebih tahu ya informasi-informasi itu bukan sekedar nanti menjadi barang rongsokan atau diperjualbelikan secara bebas, tidak. Jadi ada prosedurnya, ada tahapannya, dan itu transparan ya, karena itu terlihat, apalagi melibatkan dari instansi lain seperti KPKNL gitu ya. Itu diserahkan ke sana, dikelola ke sana, dan masuknya juga langsung ke kas negara gitu. Jadi peruntukannya ya memang untuk negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau instansi itu sendiri, begitu ya Pak ya. Dan termasuk apa namanya, pelelangan itu kan terbuka. Ya, dibuka umum ya. Terbuka untuk umum. Kita tidak bisa menentukan siapa pemenangnya. Mereka langsung menawar di badan lelang itu sendiri. Dan setelah itu kita sekarang kan sudah pertama pemilu kan, yang kedua pemilihan juga prosesnya sama, dan per hari ini ya agak diketahui oleh teman pemilih, kami punya gudang, dua-duanya sekarang udah kosong ya, karena kita kembalikan karena kontraknya juga udah habis. Barang X pemilu itu sendiri yang boleh dilelang atau boleh dihapuskan sudah dihapuskan ataupun sudah dilelang. Yang bagi yang sebagai barang yang tidak dilelang karena tidak masuk dalam barang lelang ya, itu mungkin dalam dokumen-dokumen tersebut kami simpan di KPU Kabupaten Kelungkung, sehingga nanti apa namanya, teman-teman pemilih ada memerlukan data apapun terkait dengan kepemiluan, kami masih simpan hal tersebut. Di samping soft copy juga di hard copy-nya masih ada. Berarti itu dijadikan arsip dari KPU Kabupaten Kelungkung itu sendiri ya. Jadi siapa tahu nanti teman pemilih ada yang membutuhkan informasi, atau teman-teman dari partai politik mungkin Pak ya, atau siapapun itu masih bisa diperoleh informasinya oleh KPU Kabupaten Kelungkung. Ada juga seperti kita bisa di situs PPID gitu ya, PPID KPU Kabupaten Kelungkung. Ya, jadi apapun itu informasinya, silakan teman-teman yang membutuhkan bisa langsung ke KPU Kelungkung atau mengisi PPID KPU Kabupaten Kelungkung. Nah, kalau untuk misalnya arsip-arsip yang lain itu Pak, berarti kan sudah pasca pemilu itu yang sedang dikelola atau dikerjakan gitu ya oleh KPU Kabupaten Kelungkung itu sendiri ya. Jadi nggak kesannya KPU Kabupaten Kelungkung kerjanya pada saat pemilu atau pemilihan saja gitu ya. Itu sekian halaman dokumen dari sekian TPS itu harus dipilah, dirapikan begitu ya Pak, dan diarsipkan dengan baik gitu ya. Karena kan belum dalam masa boleh untuk dilelang atau dihapuskan begitu ya Pak ya. Betul. Dalam hal ini logistik kita yang belum boleh dihapuskan ada range-nya ya, ada masa waktunya ya. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, mungkin ada yang selamanya ya. Karena misalnya dokumen presiden ataupun kan masih aktif sampai yang apa namanya, yang sampai pemilu itu digelar kembali kan seperti itu ya. Yang tidak aktif ya bolehlah dihapuskan ke masa 1 tahun. Termasuk juga dokumen peng-SPJ-an ya, ada namanya, kita itu kan bekerja menggunakan uang negara, menggunakan hibah dari daerah untuk pilkadanya, sehingga dokumen-dokumen pengarsipan daripada laporan pertanggungjawaban keuangan itu masih juga kita harus simpan ya. Samping kita kemarin itu memberitahukan ataupun menyetor
kepada pihak yang memberikan kita dana seperti itu, sehingga laporannya clear kita, dan sampai hari ini kita sudah laksanakan tahapan-tahapan itu. Terkait dengan arsip-arsip yang lain, kita juga akan melaksanakan kembali, termasuk juga pemilahan arsip-arsip terkait dengan yang diminta oleh KPU RI. Berarti di divisi Bapak ini kan divisi keuangan umum logistik. Ya. Wah, banyak ya ternyata, selain berarti rutin tentang perkantoran atau operasional perkantoran, ternyata logistik itu juga masih hal yang krusial untuk dikelola gitu ya di pasca pemilu gitu ya. Apalagi itu kan namanya rentan gitu ya, data begitu ya. Data itu tidak bisa sembarang untuk dikelola gitu ya Pak ya. Masuk hari ini ya, kita kan KPU Kelungkung pertama, walaupun kita tidak punya gedung permanen ya, gudang juga kita tidak punya kan, tetapi arsip itu terpelihara dengan baik, terarsip dengan baik, sehingga nanti teman-teman pemilih seperti yang dikatakan tadi, bahwa ada kepentingan dengan data, masuk data apapun terkait dengan pemilihan dan pemilu, itu tinggal minta aja ke pejabat PPD seperti itu, sehingga data-data apa yang diperlukan, itu yang dibilang tadi terkait dengan partai politik, itu sangat berkepentingan sekali dengan data kita, terkait dengan berapa jumlah pemilih yang pada saat itu, berapa jumlah pemilih yang akan datang, kita kan selalu update ya, terkait dengan data pemilih. Itu adalah pekerjaan KPU secara umum, yang mungkin dari umum itu ya kita keuangan rumah tangga kita sebenarnya. Berapa sih kita menggunakan pegawai, efektivitasnya seperti apa, kan itu kan di umum ya sifatnya. Kita itu juga mengoptimalkan pegawai kita, termasuk komisioner kita, di dalam kegiatan-kegiatan kita selama pasca pemilu ini. Kita tidak diam. Update data pemilih kita laksanakan. Terkait dengan apa namanya juga sosialisasi ya, partisipasi pemilih, sosialisasi pendidikan politik, kita juga laksanakan di divisi-divisi Sosdikle, divisi Perdatin. Kita selalu apa namanya kolaborasi sebenarnya. Walaupun hari ini kita dengan non budgeter ya, kita tetap melaksanakan tugas kita pasca pemilu itu sendiri, sehingga sesuai dengan simbolnya gitu ya Pak, betul, KPU melayani integritas 24 jam gitu Pak ya. Tidak ada waktu santai bagi kita sebenarnya untuk menjaga demokrasi ini berkelanjutan, dan data pemilih itu bisa valid nantinya. Baik, teman pemilih, tentunya obsesi kali ini bisa menambah pengetahuan kita semua ya, semoga juga berguna bagi kita semua. Nah, sebelum kita tutup acara nih Pak, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman pemilih nih sebagai close-nya acara ini. Kepada teman pemilih, kita KPU Kabupaten Kelungkung, dari awal pemilihan ataupun pemilu itu digelar, kami tetap mengutamakan yang pertama dedikasi kami kepada bangsa dan negara, loyalitas kami di dalam menegakkan apa namanya demokrasi ini, dan selalu melayani pemilih itu sendiri. Semoga di dalam kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan, baik pemilu ataupun pemilihan yang sudah berjalan, dan kita persiapkan data pemilih di pemilu yang akan datang, bisa juga tetap berjalan dengan baik, sehingga pemilihan dan pemilu yang akan datang ini bisa berjalan lebih sempurna lagi. Jangan patah semangat. Ya. Baik, terima kasih nih Pak kehadirannya hari ini. Terima kasih sudah sharing informasi, saling berbagi kepada teman pemilih. Semoga di lain kesempatan Bapak bisa hadir lagi di podcast KPU Kabupaten Kelungkung. Baik teman pemilih, saksikan terus podcast KPU Kabupaten Kelungkung selanjutnya, dan tetap jadilah teman pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Saya Eni, salam KPU melayani. Om Santi Santi Om.